Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas filosofi Merdeka Belajar. Dasar pemikiran pertama adalah setiap guru mata pelajaran memasuki kelas sudah menerima kondisi siswa yang ada di kelasnya. Karena pada dasarnya setiap guru mata pelajaran tidak berhak menentukan kriteria siswa yang boleh masuk kelas dia. Maka dalam pembelajaran, gurulah yang harus menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa yang ada di kelasnya, bukan guru berpikir bahwa seharusnya siswa-siswa yang ada di kelas dia itu seperti ini. Contohnya, sebagai guru matematika, saya tidak bisa berharap bahwa anak-anak di kelas saya itu harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran saya. Bisa saja saya masuk ke kelas yang di dalam kelas itu sebagian besar siswanya memiliki dominasi otak kanan yang nantinya mungkin akan sukses di dunia nyata sebagai pakar dalam bidang yang tidak berhubungan dengan eksakta. Contoh jadi pakar sejarah, jadi seorang seniman handal, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran saya. Jadi filosofi Merdeka Belajar itu sebenarnya didasarkan pada dua hal, kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya setiap siswa sudah memiliki kodrat alam masing-masing, baik dari gaya belajarnya, kemudian tipikal dia, apakah dia dominan otak kiri yang biasanya akan suka mapel yang bersifat penalaran eksakta gitu, atau otak kanan dia lebih kepada seni dan matematika. Dan hal ini sudah ada pada diri siswa, sehingga guru nanti akan menyesuaikan pembelajaran yang diberikan dengan kodrat alam yang ada pada diri siswa. Kemudian kodrat zaman, pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebenarnya mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia nyata. Jadi kesuksesan dunia nyata itu dia harus sesuai dengan zaman yang akan ditemui siswa nanti dalam kehidupan nyata. Tidak bisa guru mengajar siswa dengan cara-cara atau materi yang seperti dirasakan guru pada saat dia belajar. Jadi kalau zaman ini nanti akan memaksa CP, TP, atau KD yang kita susun itu berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dalam zaman. Kemudian PBM. Karena siswa memiliki karakteristik berbeda, maka PBM ini pun harus memfasilitasi karakteristik siswa tersebut. Sehingga nanti dalam Merdeka Belajar ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu tawaran yang berbeda untuk anak-anak sehingga anak bisa belajar dengan cara yang paling nyaman bagi dirinya. Jadi ada tiga diferensiasi dalam pembelajaran: diferensiasi konten, pendekatan materi, diferensiasi proses, proses dalam menemukan konsep atau memahami konsep, kemudian diferensiasi produk. Bagaimana tagihan yang kita minta kepada siswa diberikan siswa dengan cara yang paling sesuai dengan diri dia. Contoh diferensiasi konten. Untuk kelas-kelas tertentu atau anak-anak tertentu, pendekatan kepada materi itu akan berbeda. Kalau saya guru matematika, saya bisa lihat. Kalau guru matematika keluar dari ruangan guru, terlihat dia nyaman ya, ceria, tanpa beban masuk kelas. Kemudian dalam kelas dia menjelaskan dia dengan cara-cara yang agak cepat. Saya bisa pastikan bahwa dia sudah memahami bahwa kelasnya itu adalah kelas yang kemampuannya bagus, tinggi. Tapi kalau dia keluar dari ruangan guru, sudah terlihat dia memiliki beban bagaimana memahamkan siswa. Kemudian pembelajaran di kelas pun tidak seperti kelas sebelumnya. Dia langkah-langkahnya itu lebih terperinci. Kalau kita lihat antara dua kelas ini, ada kelas unggulan tadi yang langkahnya melewati beberapa tahapan di kelas yang lain. Ini sebenarnya guru tersebut itu sudah mengadakan asesmen diagnostik kognitif ya. Asesmen diagnostik kognitif ini kan mengetahui kemampuan anak terhadap materi prasyarat
Nah, yang dibutuhkan untuk mempelajari materi ini. Kemudian juga mengetahui kemampuan bernalar siswa. Nah, ada banyak hal tentang asesmen diagnostik kognitif yang nanti akan disesuaikan guru pendekatan kontennya berdasarkan kemampuan awal anak. Jadi ada hal khusus di asesmen diagnostik kognitif ini. Beberapa kita berpikir bahwa asesmen diagnostik kognitif untuk materi itu dipengaruhi oleh mata pelajaran di kelas sebelumnya. Ada saya lihat begitu. Setahun atau 2 tahun sebelumnya, misalnya begini. Guru matematika yang mengajar kelas 12, maka dia lihat materi di kelas 10 dan kelas 11, apakah sudah dikuasai. Sebenarnya tidak. Asesmen diagnostik kognitif ini berhubungan dengan materi, tidak dengan mata pelajaran. Contoh, guru kimia di kelas 10 tentunya tidak bisa dia mengambil mata pelajaran kimia di SMP. Maka dia lihat dia materi apa yang harus diajarkannya saat itu. Kalau penyetaran reaksi yang akan diajarkannya, saya pikir asesmen diagnostik kognitifnya pada operasi aljabar, bagaimana menjumlahkan pecahan atau bagaimana begitu. Karena itu yang akan dibutuhkan nanti. Contoh lagi, guru agama Islam saat mengajarkan materi faraid, pembagian harta warisan, maka asesmen diagnostik kognitifnya itu pasti operasi aljabar matematika, ya, penjumlahan pecahannya, perbandingan macam-macam. Karena itu yang dibutuhkan dalam materi pembagian warisan. Kalau guru agama tidak paham tentang operasi aljabar, sebaiknya dia mohon bantuan kepada guru matematika yang memahami. Karena kalau guru yang tidak memahami operasi aljabar matematika mengajarkan materi faraid, dipastikan dia akan memberikan contoh-contoh soal seperti yang ada di buku dan dia menghafal contoh-contoh itu, tidak memahami. Kalau dia tidak memahami, bagaimana dia bisa membantu siswa ya memahami materi tersebut. Sehingga nanti kalau ada siswa dia nilai 100, di kampung dia ada orang meninggal, dia berpikir dia bisa menghitung harta waris. Sesudah dilihatnya ternyata yang meninggal itu tidak seperti di buku. Di buku dia 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Yang meninggal istrinya 2 kan, anaknya 7. Jadi dia nggak bisa mengerjakan. Maka sebaiknya guru agama untuk materi faraid ini bekerja sama dengan guru matematika. Kemudian diagnostik non kognitif ini lebih kepada cara anak memahami konsep bagaimana yang mudah. Ini berhubungan dengan gaya belajar. Maka sebaiknya guru memiliki data tentang gaya belajar siswa, ya, kecenderungan otak. Dan ini saya pikir tidak harus dikerjakan oleh setiap guru. Saya bayangkan kalau setiap guru mata pelajaran melakukan asesmen diagnostik kepada siswanya, maka minggu pertama siswa itu setiap hari melakukan asesmen diagnostik. Guru fisika masuk asesmen, guru matematika masuk asesmen, guru agama masuk asesmen, dan diragukan ya profesionalitas guru dalam melihat data yang lebih detail tentang karakteristik anak. Jadi saya pikir sebaiknya asesmen diagnostik non kognitif ini dilakukan tim sekolah atau tim BK. Jadi saat siswa masuk di kelas 10 langsung dilakukan asesmen. Sesudah dilakukan asesmen, nanti data disiapkan di sekolah, kemudian guru boleh melihat. Guru tinggal klik aja kelasnya, kelas 10, 10 berapa, 10 5. Begitu dia klik 10 5, keluar semua nama anak. Setiap dia klik nama anak, keluar semua data anak, termasuk kegiatan kasus-kasus ekstrim yang pernah dilakukan anak. Maka guru sebelum masuk ke kelas sebenarnya sudah mengenal siswa itu bagaimana. Jangan terjadi kasus yang sama berulang kepada beberapa guru. Contoh begini, ada satu anak kalau orang tuanya disentuh dia akan melawan, dia memaki. Jadi dia diproses. Kemudian guru berikutnya diproses, guru berikutnya diproses. Ya, guru menyalahkan dia. Kamu sudah 3 kali nasihati, tapi tidak juga berubah. Bagaimana kamu ini? Sebenarnya permasalahan bukan pada siswa. Permasalahan pada kita yang kurang data. Kita sudah tahu bahwa hal itu sangat sensitif bagi siswa. Kenapa harus 3 guru berkasus di kasus yang sama? Gitu. Kalau sebelum masuk, guru sudah melihat apa dan bagaimana siswa ini, maka guru bisa menyesuaikan dengan apa yang harus diberikannya kepada siswa. Kemudian asesmen formatif ini sebenarnya
fungsinya kan mengukur keberhasilan proses pembelajaran, bukan hasil belajar siswa. Artinya asesmen formatif ini, jika kita lakukan, nanti kita akan merefleksi pembelajaran kita bagaimana. Dan nanti akan kita perbaiki pembelajaran kita. Maka sebaiknya asesmen formatif ini disertai dengan pertanyaan reflektif, ya, bukan hanya soal. Contoh, materi mana yang tidak kamu kuasai, mengapa? Dari pertanyaan mengapa ini kita akan memperbaiki pembelajaran. Dan asesmen formatif ini saya buat garisnya putus-putus ke diferensiasi konten, karena diferensiasi ini perencanaannya sudah dilakukan sebelum pembelajaran. Sehingga sebelum melakukan asesmen formatif, kita sudah menentukan bagaimana diferensiasi konten kita berikan kepada siswa. Tetapi sesudah asesmen formatif, jika ternyata kesalahan atau kesilapan pembelajaran kita terletak pada pendekatan materi, maka kita dalam memperbaiki pembelajaran menggunakan hasil dari asesmen formatif ini untuk remedial perbaikan pembelajaran. Makanya garisnya putus-putus. Begitu juga diferensiasi proses terhadap asesmen formatif. Karena asesmen formatif ini dilakukan sesudah pembelajaran dilakukan. Jadi diferensiasi proses ini kita akan menawarkan kepada siswa pembelajaran yang nyaman bagi dia. Tidaklah harus kita di kelas itu mengajar 3 cara. Gitu. Bisa seperti misalnya saat untuk explore, ya, eksplorasi konsep, kita berikan tiga bahan. Misalnya kita bagikan 3 link ya kepada siswa sebelum atau saat di pelajaran itu kan. 3 link yang setiap link itu berisi apa eksplorasi konsep yang materinya sama tapi caranya berbeda. Katakan kepada anak bahwa anak-anak ini ada 3 bahan yang isinya sama. Yang satu ini berisi tulisan deskripsi. Nanti silakan baca itu untuk kamu paham. Yang kedua ini berbentuk PowerPoint ya PPT gitu. Yang ketiga ini YouTube. Nah, jadi anak-anak tidak perlu kita katakan kamu gaya belajar ini pakai yang ini tidak. Tetapi silakan mereka memilih mana yang nyaman bagi mereka. Karena tidak semua anak suka melihat YouTube yang bergerak-gerak. Ada juga anak yang suka melihat tulisan gitu. Maka diberi tawaran gitu. Bagaimana tentang diskusi kelompok? Justru diskusi kelompok itu sebaiknya terdiri dari anak yang berkarakteristik berbeda gitu. Kalau satu karakter anak satu kelompok, maka susah nanti dalam bekerja sama. Siapa yang mau jadi tukang tulis? Siapa mau jadi juru bicara? Siapa yang mau memimpin? Kan susah. Gitu. Maka sebaiknya bekerja di dalam kelompok orang-orang yang berbeda karakter, karena nanti toh di dunia nyata dia akan bekerja bersama orang-orang yang berbeda karakter. Kemudian keterjaman ini menurunkan CP atau TP, artinya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang disusun itu wajib ya dipersiapkan untuk memberi kompetensi kepada anak untuk sukses di zaman dia gitu, di dunia nyata. Maka nanti tagihannya itu untuk sumatif, mengukur kemampuan anak, mendeskripsikan kemampuan anak. Kalau formatif kan melihat keberhasilan proses pembelajaran, kalau sumatif melihat hasil belajar. Dan di sini ada satu hal yang sering kita lupakan bahwa TP atau KD itu hanya berisi 2 hal, ya, level dan materi, tidak berisi tingkat kesukaran. Maka dalam membuat soal kita harus juga memperhatikan bahwa tuntas itu berbeda dengan hebat. Gitu. Tuntas berbeda dengan hebat. Contoh begini, dalam pemapel olahraga gitu, Penjaskes, ada satu materi mengatakan mampu melakukan teknik servis bawah dengan baik. Teknik servis bawah itu kan tekniknya bola dipukul sesudah tidak berada di tangan, kemudian tidak boleh menginjak garis. Jadi tekniknya. Jadi akan berbeda orang tuntas dengan orang yang hebat. Satu anak yang memang tidak suka olahraga dan dia fisiknya lemah, dia kurang gizi, dipanggil dia tidak memijak garis dan memukul bola, bolanya hanya 3 meter dari depan dia jatuh, itu tuntas karena tekniknya sudah betul gitu. Masalah servisnya itu lewat atau tidak dan dia tidak bisa diterima orang itu lain. Itu bukan masalah itu lagi. Maka dalam penilaian fokus kepada KD atau TP. Kemudian, kenapa banyak guru mengeluh bahwa siswanya lemah? Dia katakan
Siswa ini lemah-lemah. Kalau ujian itu hanya sekian persen, sekian persen. Perlu kita pahami bahwa tingkat kesukaran soal itu ditentukan dari siswa. Rumusnya itu jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Kalau 0 sampai 0,3 berarti soalnya suka. Kalau 0,3 sampai 0,7 soal sedang, kalau 0,7 sampai 1 soal mudah. Misalnya satu soal saya berikan kepada 100 siswa. Ternyata yang benar 20 siswa, berarti 0,2. Soal saya itu sukar, bukan dari saya. Saya kan sudah S1 matematika, sudah mengajar 15 tahun. Maka tidak bisa hal ini saya jadikan patokan untuk membuat soal mudah sedang sukar. Kemudian guru juga harus berpikir bahwa ketuntasan ini hak semua, beda dengan kehebatan. Saya pernah bertanya kepada seorang guru, sebenarnya dia yang mengeluhkan kepada saya kemampuan muridnya lemah. Saya tanya begini, "Eh, tolonglah berikan saya soal yang paling mudah waktu soal matematika. Apa materinya?" Saya bilang, materinya limit fungsi trigonometri. Saya bilang, tolonglah berikan soal yang paling mudah. Dia bilang limit X menuju 0, sin 5X per 6X. Saya katakan, kenapa tidak sin 5X per 5X, saya bilang. Dia bilang, enak kali lah orang itu, Pak. Iya, saya berpikir, kenapa rupanya kalau mereka enak? Kenapa kita takut mereka enak? Kenapa ada pikiran bagi kita membuat soal ujian, kalau siswanya mudah mengerjakan, kita merasa, loh, kok begini mudahnya? Ya, kan tingkat kesukaran soal tidak jadi syarat untuk ketuntasan. Gitu. Maka kita harus fasilitasi mereka untuk tuntas, walaupun mereka tidak minat ke bidang kita nanti akhirnya gitu, untuk suksesnya gitu. Ya, buatlah soal yang paling mudah. Saya sampai berpikir seperti ini. Kalau ada 5 kali, kita buat soal 15, maka 5 soal pertama itu mewakili setiap kali, tapi soal mudah sekali. Gitu. Nanti nomor 6 sampai nomor 10 dia soal sedang, nomor 11 sampai 15 itu soal suka. Kalau siswa bisa mengerjakan 5 soal itu tuntas sebenarnya. Maka nanti di kurikulum mereka dikatakan mampu melakukan gitu operasi yang sederhana gitu, dia tuntas, karena syarat ketuntasan bukan untuk soal suka. Jadi kedepannya sebaiknya guru berpikir bahwa tidak ada syarat kesukaran soal untuk menentukan ketuntasan, dan setiap anak walaupun dia karakteristiknya tidak sesuai dengan materi pelajaran kita atau materi kita, dia punya hak untuk tuntas, tentunya dengan soal yang mudah. Kemudian diferensiasi produk ini juga harus memfasilitasi kenyamanan anak mendeskripsikan kemampuannya berdasarkan gaya dia. Contoh begini, seorang guru hafalan meminta siswa menjawab soal secara lisan di depan kelas. Ternyata siswa itu tidak bisa menjawab dan dapat nilai 60. Tetapi siswa itu berpikir bahwa dia paham. Dia bisa nilai 100 kalau caranya dengan menulis. Dia orangnya grogian kalau di depan kelas, apalagi di depan guru. Dan guru ini berpikir bahwa soal lisan ini untuk melatih kemampuan berkomunikasi siswa dan rasa percaya diri siswa. Jadi sebenarnya niatnya baik, tidak ada kesalahan dalam niat. Tetapi niat melatih tidak bisa dijadikan untuk ujian. Jadi kalau siswa meminta diuji ulang dengan cara tulisan, sebenarnya wajib kita uji. Dan seandainya sesudah kita uji dia nilai 100, ya wajib 100, bukan 60 tambah 100 dibagi 2. Karena deskripsi kemampuan dia terhadap materi itu saat ini memang 100. Dia 60 karena cara kita meminta dia mendeskripsikan tidak nyaman bagi dia. Padahal KD tidak memaksa cara tertentu untuk mendeskripsikan kemampuan. Saya pikir itulah filosofi dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Terima kasih telah bersama saya untuk beberapa saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.